Video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dengan tokoh adat Desa Kabaru viral. Dialog terkait penggunaan lahan tidak menghasilkan titik temu, hingga terjadi perdebatan panas. Kalau untuk gubernur, ya udah, kalau gitu sudah top, sudah kan makanya saya minta kembali ini Pak, itu saja yang saya harapkan. Perdebatan panas antara Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan mantan Kepala Desa Kabaru menjadi viral. Kedua tokoh ini beradu argumen terkait tanah yang jadi perbincangan warga Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Kita mau main, saya kasih tahu nanti keluar, saya akan kasih tahu warga masyarakat itu. Dengar, kalau berbeda di sini saya masukin. Saya nggak bisa mundur. Ya enggak. Kalian boleh berbeda dengan saya. Kita tidak lawan. Berbeda dengan saya entah. Kita tidak lawan. Tapi kalau ngomong untuk kita didik supaya kita bangun sama-sama, saya ikut. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus keluar kalian, supaya saya bangun baik-baik buat kalian, saya ikut. Tapi kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya ganggu, saya berhadapan dengan kalian. Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian terus masuk penjara kalian. Berhadapan dengan pembangunan. Buat apa masuk penjara Pak? Saya ini yang ngomong gubernur, saya juga berusaha, saya juga tidak takut. Iya tahu, kita juga mau. Saya tidak takut. Baik tembak saja Pak. Karena itu saya datang di sini karena saya tidak pernah datang. Saya juga punya keluarga Pak. Pak. Saya datang. Lahan rencananya akan dijadikan lokasi peternakan sapi oleh pemerintah Provinsi NTT. Pemprov NTT meminta dukungan masyarakat untuk tidak mempersoalkan status tanah demi kelancaran program tersebut. Dia bukan Behang ini, karena dia senior maka dia datang bilang saya. Bukan Behang punya tempat di tempat, tapi dia ajar saya bagi tempat di bang. Dan ini tanah masuk ya pemerintah provinsi punya. Namun, warga tidak puas dengan penjelasan gubernur hingga terjadi perdebatan. Kita hanya tanya saja Pak, bukan apa-apa. Kita bikin ternak baru. Karena kemarin Pak, sepertinya begitu keputusan gubernur. Hei, siapa ini? Perdebatan semakin memanas saat pemilik lahan terus mempertanyakan bukti surat penyerahan kepada pemerintah. Dialog tampaknya tidak menemukan titik temu sehingga warga memilih meninggalkan tempat pertemuan. Langkah tokoh adat Sumba meninggalkan ruang dialog dengan gubernur karena merasa diperlakukan tidak pantas. Karena saya ini gubernur. Ya justru kita tahu bagi gubernur dia sekarang. Gubernur kan sedikit tidaknya pasti aturan itu dia tahu. Dan itu yang mengeluarkan surat itu kan pasti tahu. Kan seperti itu. Nah, soalnya kalau saya punya pemahaman lagi, kalau saya lihat, kenapa saya harus marah? Nah, Pak Gubernur ini, kalau saya lihat, dia menganggap... Rencananya, tokoh adat Umbu Marambahau akan mengumpulkan rumpun keluarga terkait untuk membahas peristiwa yang terjadi. Di lain pihak, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat menanggapi video viral adu mulut dengan tokoh adat Sumba Timur. Victor Bungtilu Laiskodat menyesalkan tindakan framing yang berimbas pembodohan informasi bagi masyarakat. Ya begini ya, saya tidak tertarik terhadap video dan segala macam. Persoalan kita adalah, seperti tadi sampaikan, investasi di Nusa Tenggara Timur, kalau tidak berjalan, maka untuk mengejar kesejahteraan, itu tidak bisa dengan hanya mengandalkan APBD semata-mata. Nah karena itu memang seluruh aset-aset yang ada harus mampu dimanfaatkan agar menimbulkan atau menjadi gerakan ekonomi yang baik. Itu mimpi kita ke sana. Tidak ada sebuah daerah pun yang akan berhasil dengan investasi rendah. Apalagi situasi COVID seperti ini. Dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat menegaskan, Provinsi NTT saat ini fokus mendorong pengembangan ternak sapi Wagyu. Pembiakan sapi Wagyu ini ditargetkan dapat menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Alasan ataupun menjadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk. Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus seperti itu tidak dikerjakan. Bahkan dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Sapi-sapi yang ada pun sapi liar yang akhirnya ditangkap untuk diberikan kepada masyarakat di situ. Karena itu begitu dikerjakan sekarang baru ada keributan itu. Dan itu tidak boleh di dalam sebuah sistem pemerintahan.
Tidak boleh ada keributan untuk investasi seperti itu. Karena kita menjaga nilai-nilai itu supaya orang tetap berinvestasi. Saya tidak pernah tertarik terhadap pendapatan siapapun. Yang saya tertarik adalah pembangunan peternakan mempunyai kualitas pembangunan yang beradab. Saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana. Saya keras kalau pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu memang ada pun tidak pernah ada yang ribut. Bahkan kita masuk luar situ mau bikin ada, tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Dan semua dibagi. Sapi, sisa sapi yang tidak diurus baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu menjadi sebuah tempat yang bila dilihat orang dari luar, melihat kita bahwa peradaban kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan. Selain itu, terkait nama anaknya yang terseret sebagai pengelola ranch peternakan, Gubernur NTT pun tidak menampiknya. Anak saya, begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali dia datang ke kantor gubernur untuk minta fee terhadap proyek-proyek yang ada, yang tahu itu anak yang tidak benar, orang tua tidak benar. Tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi terhadap sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan, ya jangan bicara.